program Tasbih Idul Fitri. Kembali lagi bersama dengan saya, yaitu Ahmad Junaidi. Pemirsa Batam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selain beliau adalah merupakan pribadi yang tidak segan, tidak gengsi untuk meminta maaf, beliau juga adalah merupakan pribadi yang mudah untuk memaafkan. Jika dilihat dari sejarah perjuangan Rasulullah, beliau diangkat menjadi seorang Rasul ketika usia beliau telah memasuki 40. 11 tahun beliau berjuang demi umat untuk mengenalkan siapa Tuhan yang sesungguhnya di kota Makkah. Ya. Berjuang di kota Makkah. Saat beliau berjuang dalam berdakwah, tentunya banyak ujian-ujian yang dialami oleh beliau. Mulai dari orang kafir Quraisy yang menyakiti sahabat-sahabat baginda Nabi dan bahkan membunuhnya. Pengepungan yang dilakukan oleh kafir Quraisy, intimidasi yang dilakukan oleh mereka, sampai pada akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hijrah dari kota Makkah menuju ke kota Madinah. Bertahun-tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun kota Yasrib ataupun Madinah sehingga menjadi kota yang madani. Beliau mampu untuk membangun kekuatan Islam sampai pada gilirannya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau memasuki kota Makkah dalam keadaan mampu menaklukkan kota Makkah sesuai dengan firman-Nya, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menaklukkan kota Makkah, beliau menginstruksikan kepada salah satu sahabatnya untuk memanggil masyarakat Makkah. Ya. Rasul ingin menyampaikan sesuatu kepada mereka terkhusus yang pernah menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasul kemudian bertanya kepada mereka, "Tahukah kalian apa yang akan kuperbuat kepada kalian?" Lalu kemudian orang kafir Quraisy yang sebagian di antara mereka sudah banyak yang memasuki agama Islam, mereka mengatakan kepada Rasulullah, "Antal Karim, ibnu akhil Karim." Kau adalah laki-laki yang mulia, anak dari saudara kami yang mulia. Mendengar apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul mengatakan kepada mereka, "Idhabu antum tulaqa." Udahlah, pergi kalian bebas. Artinya apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun beliau sudah berada di puncak kejayaannya, sedikit pun tidak ada rasa dendam di hati Rasulullah. Begitu mudahnya beliau memaafkan terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy. Padahal ada di antara mereka dulu satu contoh wanita yang begitu keji perbuatannya kepada orang terdekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau adalah Hindun. Hindun itu pernah, ya, ketika terjadinya perang Uhud. Ketika terjadinya perang Uhud, Hindun membelah dada paman baginda Nabi yang bernama Hamzah. Lalu kemudian mengambil jantungnya dan kemudian dimakan dan dimuntahkan kembali, dan itu dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun begitu dia memasuki agama Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mudah memaafkan terhadap apa yang dilakukan oleh Hindun di masa lalu. Ini adalah merupakan keteladanan yang cukup luar biasa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya beliau
Yang dikatakan oleh sejarawan bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Rasul adalah orang yang terbaik baik dilihat dari sisi akhlak ataupun penciptaannya. Beliau juga memiliki generasi-generasi penerus yang sampai pada detik ini bisa kita saksikan. Ya. Bagaimana beliau mencontohkan kepada kita agar kita juga menjadi pribadi yang mudah memaafkan dan tidak segan untuk meminta maaf. Ya. Generasi setelah Rasulullah, beliau punya cicit yang namanya Al-Baqir, atau riwayat yang lain beliau adalah merupakan bernama Zainal Abidin. Ya. Zainal Abidin suatu ketika beliau mendapatkan tamu. Tamu itu adalah orang yang dulu pernah membunuh ayahanda dari Syekh Zainal Abidin tadi itu. Namun Zainal Abidin ketika kedatangan tamu, ia menghormati sebagaimana perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seolah-olah belum pernah terjadi sesuatu kepada beliau. Padahal saat pembantaian ayah beliau yang bernama Sayyidina Husain, Zainal Abidin betul-betul melihat dengan mata kepala beliau. Tapi begitu orang itu bertamu ke rumah beliau, maka beliau menghormati dengan sebaik-baiknya. Bahkan ketika tamu tersebut ingin pulang, Zainal Abidin masih membawakan oleh-oleh. Namun apa yang terjadi? Tamu itu justru merasa tidak enak dengan apa yang dilakukan oleh Zainal Abidin tadi itu. Kemudian dia bertanya, tahukah engkau siapakah aku sesungguhnya? Dengan tenang Zainal Abidin mengatakan, kau adalah pembunuh ayahku, yaitu Sayyidina Husain. Lalu kemudian laki-laki itu terkejut, ya. Dan kemudian dia meminta maaf terhadap apa yang pernah dilakukan kepada ayahandanya Sayyidina Husain. Ya. Tidak hanya itu, beliau Zainal Abidin punya anak yang bernama Sayyid Al-Baqir. Sayyid Al-Baqir ini punya hamba sahaya. Dia punya hamba sahaya yang bertugas untuk menuangkan air yang biasa digunakan wudhu oleh Sayyid Al-Baqir. Tanpa disengaja, ternyata air yang ada di kendinya itu jatuh dan mengenai kepala dan wajah dari Sayyid Al-Baqir. Seketika wajah yang begitu putih kemudian berubah menjadi merah, pertanda bahwa Sayyid Al-Baqir sedang emosi. Namun pembantunya mengatakan bahwa ciri-ciri orang yang bertakwa adalah al-kazimin al-ghaid, orang yang mampu menahan amarahnya. Wajah Sayyid Al-Baqir yang semula tadi memerah mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wal kazimin al-ghaid berubah, ya. Tidak lagi nampak bahwa beliau sedang marah. Orang yang terkadang menyimpan yang menyimpan amarah tidak menutup kemungkinan sebenarnya dia belum memaafkan, ya. Oleh karena itu pembantunya melanjutkan ayat berikutnya, yaitu wal afina anin nas. Orang yang bertakwa diantaranya adalah mereka yang mudah memaafkan terhadap sesama manusia. Langsung berubah wajah beliau yang semula tadi tampak ingin marah, beliau kemudian tersenyum. Ditambah lagi oleh pembantunya, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat mencintai kepada mereka yang suka berbuat baik. Apa yang dilakukan oleh Sayyid Al-Baqir? Beliau mengatakan, mulai detik ini kau bukan hamba sahaya lagi. Ini adalah uang. Silakan kau pakai dan pergilah, karena kau mulai detik ini adalah orang yang merdeka. Itulah beberapa kisah inspiratif mulai dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian cucunya dan cicitnya, memberikan keteladanan begitu indah untuk kita semua agar kita bisa menjadi pribadi yang mudah memaafkan dan mudah untuk meminta maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Tetaplah bersama kami dalam program Tasbih
Idul Fitri.